Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali belajar matematika untuk pertemuan kita yang keempat. Hari ini saya akan menjelaskan tentang barisan geometri. Apa itu barisan geometri? Barisan geometri adalah barisan yang memiliki rasio atau pembanding yang tetap antara suku-suku yang berurutan. Nah, yang jadi pertanyaan, apa itu rasio? Rasio adalah suatu suku dibagi dengan suku sebelumnya. Nah, supaya lebih mengerti tentang rasio, saya beri contoh soal untuk barisan geometri. Diketahui suatu barisan 3, 9, 27, 81. Nah, cara mengetahui rasio itu adalah suku sesudahnya dibagi dengan suku sebelumnya. 9 dibagi 3 hasilnya 27 dibagi 9 hasilnya 3. 81 dibagi 27 hasilnya 3. Nah, jadi untuk contoh soal yang pertama ini rasionya adalah 3 dan selalu tetap. Contoh yang kedua, diketahui suatu barisan 4, negatif 8, 16, negatif 32. Nah, cara mencari rasionya sama seperti contoh yang pertama. Suku yang kedua dibagi dengan suku yang pertama. Negatif 8 dibagi 4, hasilnya adalah negatif 2. 16 dibagi negatif 8, hasilnya negatif 2. Negatif 32 dibagi 16, hasilnya negatif 2. Nah, pada contoh yang kedua ini rasionya adalah negatif 2 dan ini rasionya juga tetap. Apabila tetap maka itu namanya adalah barisan geometri. Sekarang contoh yang ketiga. Ada suatu barisan 64, 32, 16, 8. Kita cari rasionya. 32 dibagi 64 itu rasionya adalah setengah. 16 dibagi 32 juga setengah. 8 dibagi 16 hasilnya juga setengah. Nah, jadi 3 contoh ini merupakan contoh dari barisan geometri. Nah, selanjutnya untuk rumus dari barisan geometri, UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Yang mana UN itu artinya adalah suku ke N, A itu artinya suku pertama, R itu artinya rasio atau pembanding, N itu artinya adalah banyaknya suku. Nah, langsung kita ke contoh soal yang pertama. Tentukan suku ke-7 dari barisan bilangan berikut. 3, 9, 27, 81. Nah, dari barisan ini kita cari rasionya. 9 dibagi 3 hasilnya 3, 27 dibagi 9 hasilnya 3, 81 dibagi 27 hasilnya 3, sehingga rasionya adalah 3. Rasio itu biasanya dilambangkan dengan huruf R. Nah, R-nya sama dengan 3. A itu artinya suku pertama, suku pertamanya sama dengan 3. N-nya sama dengan 7. N ini adalah mengikut perintah soal, karena ini di soal diminta suku ke-7, maka N-nya kita ganti dengan angka 7. Cara menyelesaikannya, kita tulis rumusnya dulu. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. N-nya kita ganti dengan 7, A-nya kita ganti dengan 3, R-nya kita ganti dengan 3. Sehingga diperoleh U7 sama dengan 3 dikali 3 pangkat 6. Angka 6 ini diperoleh dari 7 dikurang 1. Nah, kemudian diperoleh lagi U7 sama dengan 3 dikali 729. 729 ini diperoleh dari 3 pangkat 6. Artinya 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. 3-nya itu 6 kali, sehingga diperoleh 729. Nah, setelah itu kita kalikan 3 dikali 729 hasilnya adalah 2187.
Jadi suku ketujuh dari pola bilangan 3, 9, 27, 81 adalah 2187. Selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua. Diketahui tentukan suku ke-8 dari barisan bilangan berikut: 64, 32, 16, 8. Penyelesaiannya kita cari dulu rasionya. 32 dibagi 64 hasilnya setengah. 16 dibagi 32 hasilnya setengah. 8 dibagi 16 hasilnya juga setengah. Sehingga R-nya kita tulis di sini adalah setengah. A-nya itu adalah suku pertama, yaitu 64. N-nya sama dengan 8 karena pada soal diminta adalah suku ke-8. Nah, selanjutnya kita selesaikan. Kita tulis rumusnya. UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. N-nya kita ganti dengan 8, A-nya kita ganti dengan 64, R-nya kita ganti dengan setengah, pangkat 8 dikurang 1. U8 sama dengan 64 dikali setengah pangkat 7. 7 ini diperoleh dari 8 dikurang 1. Nah, kemudian kita tulis lagi UN sama dengan 64 dikali 1 per 128. Angka 128 ini diperoleh dari 2 pangkat 7. Maksudnya 2 pangkat 7 ini adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, atau 7-nya itu atau 2-nya itu adalah 7 kali. Nah, kemudian kita kalikan. 64 dikali 1 hasilnya 64 per 108. Kita sederhanakan. 64 dibagi 64 hasilnya 1. 128 dibagi 64 hasilnya 2. Nah, di sini kenapa saya bagi 64? Itu kita cari FPB-nya. Untuk menyederhanakan pecahan itu kita cari FPB-nya, dimana FPB di sini adalah 64. 64 dibagi 64 hasilnya 1, 128 dibagi 64 hasilnya 2. Jadi suku ke-8 dari pola bilangan 64, 32, 16, 8 adalah setengah. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Salah hilap mohon maaf. Nanti saya lanjutkan pada materi berikutnya tentang deret geometri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.